Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnatiana Desi dengan nomor NIM 2208060010, jurusan S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama, mata kuliah Statistika dan Komputasi, dengan dosen pengampu Bapak Imam Saputra Yamin, SKM MEPIT. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dengan melakukan uji T independen. Uji T independen. Jadi, dalam uji ini kita akan melakukan uji hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb. Apakah ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif? Langkah pertama yaitu kita klik analyze, kemudian pilih conformance, lalu kita pilih independent sample t-test. Di sini ada dua tabel, yaitu test variabel dan juga Griffin variable. Nah, jadi yang akan kita uji sekarang itu uji hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb. Apakah ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif? Klik Hb1, masukkan ke kotak test variabel, kemudian klik variabel exclude, masukkan ke kotak grouping variabel. Lalu klik define group, kemudian nampak kotak isian, masukkan variabel menyusui ke dalam kedua kotak. Di sini ada dua grup, di mana grup 1 ini kita ganti dengan 0 sesuai dengan kode untuk yang tidak eksklusif, dan kode untuk yang eksklusif ini 1. Klik continue dan OK. Kemudian akan muncul data seperti ini. Di sini tabel dari datanya sudah keluar. Dari tabel data ini didapatkan 3 tabel, yakni grup statistik, independent sample test, dan juga independent sample effect size. Sesuai dengan modul interpretasi yang akan kita gunakan, di sini ada 2 tabel, yakni grup statistik dan juga independent sample test. Nah, pada uji T independen, di sini kita lihat pada tabelnya ada rata-rata kadar Hb ibu yang menyusui eksklusif dengan jumlah 23, yakni rata-ratanya 10,6000 gram per sen, dengan standar deviasinya yakni 1,76120 gram per sen. Sedangkan untuk kadar Hb ibu menyusui tidak eksklusif dengan jumlahnya 27, rata-ratanya yakni 10,3963 gram per sen, dan juga standar deviasinya 1,83816%. Dalam uji T independen sendiri, di sini kita harus memilih mana yang akan kita pakai untuk ujinya. Dalam independen sample test itu terdapat 2 asumsi berbeda, yaitu equivariance assume dan juga equivariance not assume, atau yang pertama biasa disebut dengan kelompok yang sama, dan equivariance not assume untuk kelompok yang tidak sama. Untuk memilih uji mana yang akan kita pakai, dapat kita lihat uji kesamaan, lalu uji Levin-nya, di mana pada uji Levin ini nilai P-nya lebih kecil daripada alfa. Dengan nilai 0,05, maka variannya dinyatakan berbeda, sedangkan bila P-nya lebih besar daripada alfa dengan nilai 0,05, maka variannya dinyatakan sama. Pada uji lebih ini kita ketahui pada kolom signya yakni 0,892, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada alfa 5% tidak didapat perbedaan varian atau varian kedua kelompok sama. Setelah itu kita mencari p-value uji T pada bagian varian yang sama. Nah, pada bagian varian yang sama ini kita mencari p-value pada uji T-nya, yang mana
Ini kita lihat pada kolom sig2 tel, yakni P-nya sebesar 0,692, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata kadar Hb antara ibu menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui non-eksklusif.